Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Di terjemahan lain dikatakan, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Jadi apapun yang kita tanamkan, yang kita ajar bagi putra-putri kita, bagi generasi yang ada di bawah kita itu menentukan bagaimana mereka hidup di saat mereka semakin tua. Jadi jangan pernah anggap remeh didikan, ajaran yang diberikan oleh orang tua atau pemimpinmu, orang-orang yang lebih tua, maupun bagi para orang tua, pemimpin generasi yang lebih tua juga, untuk lebih memperhatikan generasi yang ada di bawahnya dan membangun, mendidik, melatih mereka. Karena masa depan anak-anak kita, anak cucu kita ada di tangan setiap daripada kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Ya, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Waduh, kalau tidak terima didikan maka akan tersesat jalan kehidupannya. Ya, di dalam terjemahan Merriam-Webster Dictionary, kata empower berarti pertama untuk memberikan otoritas resmi ataupun memberi wewenang. Jadi ada kekuatan hukum di dalamnya. Dan yang bisa lakukan ini biasanya orang tua, leader, atau mungkin pemimpin di suatu organisasi atau di satu tempat pekerjaan yang bisa mendelegasikan, memberikan otoritas kepada orang yang ada di bawahnya. Kemudian berbicara mengenai mengaktifkan akal pikiran. Dan yang ketiga untuk mempromosikan aktualisasi diri atau pengaruh. Ya, di dalam empower ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kenali kelemahan dan kekuatan dari pribadi yang ada di dalam kehidupan kita, terutama bagi Anda orang tua, anak-anak Anda, bagi para pemimpin, orang-orang yang ada di bawah Anda, ataupun bagi Anda generasi yang lebih tua, generasi yang ada di bawahnya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita, dan kita harus bisa mengenali apa yang Tuhan taruh di dalam diri setiap pribadi yang ada di sekitar kita. Ya, kami belajar sebagai orang tua untuk mengenali kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga kami bisa mendorong mereka untuk lebih lagi di dalam kekuatan dan bisa mengatasi kelemahannya. It's not an easy thing to do, nggak mudah gitu. Tetapi kita mau terus melakukannya, karena ketika kita melihat dari bahasa aslinya mengenai didiklah orang muda, di situ dikatakan artinya ialah salah satunya ialah mendedikasikan dirinya. Jadi apapun yang terjadi kita tidak akan pernah lelah untuk mengajar, melatih. Kita nggak berkata, waduh sampai di sini aja deh. Kayaknya orangnya ini susah banget dikasih tahu gitu. Never stop, never stop, never stop. Tidak pernah berhenti. Tapi kita dedikasikan diri kita sedemikian rupa untuk membawa jiwa-jiwa ini, setiap pribadi ini mencapai kapasitas maksimal dalam hidup mereka dan melihat bahwa mereka fulfill their destiny in Christ Jesus our Lord di dalam kerajaan Allah. We need to dedicate ourselves. Kita harus mendedikasikan hidup kita sedemikian rupa. Dan ketika kita mengalami sesuatu, kita tetap berjalan terus dan berkata, apapun yang terjadi saya akan terus melatih, mendidik, mengajar, tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, karena pembaharuan akal budi itu di dalam Yesus Kristus Tuhan harus terjadi,
harus terjadi. Selain kita mempunyai komitmen, kita juga mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara, tempat belajar yang paling indah tuh di rumah. Starts from home. Semuanya mulai dari rumah karena anak-anak lihat contoh dari orang tua mereka, dari Anda dan saya. Mereka nggak lihat yang lain. Kami belajar, kami melihat pemimpin-pemimpin kami. Kami nggak lihat orang lain yang tidak kami kenal, yang kami nggak punya hubungan. Tapi kami belajar dari pemimpin-pemimpin kami yang kami tahu kami punya hubungan. Kami belajar dari mereka. Amin. Generasi sebelumnya selalu belajar dari generasi yang di atasnya. Kenali dan hargai mereka. Disiplin perlu. Setiap pribadi harus mengalami disiplin. Anak-anak harus didisiplin oleh orang tuanya. Supaya anak-anak juga belajar untuk menghormati orang tua mereka. Ketika mereka belajar menghormati orang tua mereka di rumah, mereka juga belajar untuk menghormati orang-orang yang lebih tua yang mereka temui di dalam kehidupan mereka. Karena hari-hari ini banyak ya, mungkin kalau di Indonesia masih panggil paman atau bibinya dengan paman, bibi, tante, om gitu ya. Kalau di budaya barat mereka udah gak pakai istilahnya sapaan sebagai bentuk tanda hormat. Udah langsung sebut nama, hey siapa misalnya, hey Tom. Padahal itu omnya gitu yang jauh lebih tua gitu ya. Tidak ada sapaan yang menunjukkan rasa hormat lagi, main langsung hajar sebut nama saja. Puji Tuhan kita ada di negeri ini, kita tetap memakai sapaan yang menyatakan rasa hormat karena kita dididik oleh orang tua kita di rumah untuk apa? Menghormati orang yang lebih tua. Dan itu dibawa oleh anak-anak di dalam kehidupan mereka sehari-hari dimanapun mereka berada. Kenali kekuatan dan kelemahan dan bawa mereka untuk dapat terus membangun diri mereka sedemikian rupa. Mengalami pembaharuan akal budi mereka hari demi hari di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan menekan tetapi membangun. Sehingga setiap hal yang negatif itu diubahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Rasanya kayaknya capek ya, diulang terus, repetisi. Supaya apa? Supaya mereka mengingatnya. Sampai kemanapun mereka pergi itu dibawa di dalam kehidupan mereka. Pendidikan anak-anak Israel itu dimulai dari mereka mulai bisa berbicara di saat kurang lebih usia 3 tahun. Dan itu orang tuanya yang ngajar. Ketika kami pergi ke Israel gitu ya, saya sempat ngobrol dengan salah satu tour guide-nya gitu. Saya tanya, karena mereka begitu memegang Shema Israel. Saya tanya itu yang ngedidik anak-anak apakah itu cuman bapaknya saja atau ibunya juga ikut. Dan dia berkata orang tua dua-dua kerjasama untuk mendidik anaknya. Dan mereka tidak menyerahkan pendidikan anak kepada orang lain. Tapi semua dimulai di rumah dan orang tuanya yang melakukan itu. Dengan apa? Dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Sampai sebelum tidur pun mereka memperkatakan Shema. Mereka memperkatakan bahwa mereka tuh harus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan itu yang membentuk kehidupan mereka sedemikian rupa. Mereka gak cari yang lain tapi cari Tuhan. Semua dimulai karena bapak ibunya mengambil waktu untuk mendidik mereka. Bukan diberikan kepada orang lain. Saya percaya bapak ibu di rumah juga melakukan hal itu bagi anak-anak Anda. Amin. Amin. Haleluya. Ya, mengenali kelemahan dan kekuatan. Yang kedua, didik dan latih mereka. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Didikan dan latihan itu apa? Memperlengkapi setiap manusia kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan apa yang dipandang manusia, tetapi apa yang Tuhan katakan mengenai Anda dan saya. Ya, arti mendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memelihara dan memberi latihan. Memberikan ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Bicara mengenai moral,
etika kehidupan dan bagaimana cara memandang segala sesuatu dengan smart. Saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita menghadapi dan mempunyai respon terhadap segala sesuatu yang terjadi itu berbeda. Tapi itu harus dididik dan dilatih. Saya mengagumi dengan satu tokoh yaitu John C. Maxwell ya. Dia punya latar belakang kehidupan yang enggak bombastis, enggak. Dia 50 tahun yang lalu kurang lebih dia adalah seorang pendeta di kota kecil di Ohio ya. Di mana beliau itu mulai punya hati di mana dia pengen merubah kehidupan setiap orang supaya mereka mencapai kapasitas maksimal di dalam kehidupan mereka. Semua dimulai dari hal yang kecil, dia melatih dirinya sedemikian rupa oleh karena hasrat yang begitu besar untuk membawa jiwa-jiwa sampai kepada kapasitas maksimal mereka. Dan dia melakukannya dengan mengajar dan menulis buku. Ada lebih 100 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Dan bukunya ini bahkan menurut New York Times adalah buku-buku terlaris. Ada 3 kalau nggak salah yang saya catat ya, yaitu The 21 Irrefutable Laws of Leadership atau 21 hukum kepemimpinan sejati, Developing the Leader Within You, dan satu lagi The 21 Indispensable Qualities of a Leader, 21 ciri pokok seorang pemimpin. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi putra-putri kerajaan Allah, panggilannya begitu kuat dalam hidup kita dan kita harus menjalankan setiap investasi kerajaan Allah yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Gereja kita berkata apa? We help you to fulfill your destiny. Saya percaya Bapak Ibu ada bersama-sama dengan kami bukan suatu kebetulan. Tetapi destiny kerajaan Allah sedang dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu dan saya juga. Mari, perkara kecil sanggup jadi besar. Seorang pendeta kecil dari Ohio bisa jadi orang yang besar karena dia mau terus bergerak di dalam rencananya Tuhan. Dia gak pernah berhenti, dia tidak pernah berhenti. Usianya udah 70 tahun lebih, dia tetap mengajar, membangkitkan orang-orang di sekitar. Didik dan latih, bangkitkan generasi yang ada di bawah Anda. Didik dan latih mereka, mulai dari rumah. Kalau Anda pemimpin di kantor, didik dan latih anak buah Anda. Dimanapun Anda bertemu generasi yang ada di bawah Anda, didik dan latih mereka. Lihat, mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Miliki hati Bapa Surgawi untuk melihat setiap orang mencapai kapasitas maksimal di dalam kehidupan mereka. Never stop dan selalu mau bangkit di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan ini bukan hal yang dilakukan sendirian. Di rumah ada partner Anda. Suami Anda punya istri. Istri Anda punya suami. Kalian berjalan bersama-sama. Di luar Anda punya partner, kolega Anda. Bapak John C. Maxwell punya berbagai organisasi untuk menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Tapi dia butuh orang-orang yang mau berjalan di dalam visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Mari kita bekerja bersama-sama dan menjadi transformator orang yang merubah kehidupan keluarga demi keluarga, bahkan merubah bangsa-bangsa bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah dengan kasih Bapa Surgawi. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Bukan berarti Anda jadi gak peduli sama kekurangan orang, ya udah biarin aja, no. Tapi itu bukan jadi masalah lagi. Enggak, hal kecil gak dibesar-besarin begitu loh. Jadi kepo aja, nanti diomongin, no. Tapi dengan kasih kita membantu untuk mengangkat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa 3 hal ini Bapak Ibu Saudara mengenai empower. Pertama, kenali kelemahan dan kekuatan. Yang kedua, didik dan latih. Yang ketiga, lakukanlah dengan kasih Bapa Surgawi. Bapak dan Ibu,
Kita semua memiliki roh Allah di dalam diri kita. Dan itu yang menjadi satu jaminan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari bangun kehidupanmu dan bangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka jadi luar biasa, Anda juga luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.